Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Mbah Sukri menarik napas dalam-dalam. Paru-parunya yang tua menghirup udara dingin pegunungan yang menusuk tulang. Jam di langit masih menunjukkan waktu subuh, saat bintang kejora baru saja meredup di telan cahaya jingga samar di ufuk timur. Kabut tebal, seperti selimut putih raksasa, masih memeluk erat puncak-puncak hutan lindung Bukit Barisan, tempat ia menggantungkan hidup. Pria ringkih itu, dengan usia yang hampir menyentuh kepala 7, adalah definisi dari ketangguhan yang dipaksakan oleh nasib. Pakaiannya yang terbuat dari karung bekas dan ditambal berkali-kali tidak lebih dari sekadar sehelai kain basah yang dingin. Celana lusuhnya koyak di bagian lutut, dan ia hanya mengenakan sendal jepit tipis yang sudah hampir putus. Sudah saatnya, Sukri, gumamnya pelan, suaranya serak dan pecah, seolah-olah sudah lama tidak dipakai berbicara. Ia memanggul 2 ember bekas ket ukuran 5 kilogram. Ember-ember itu kini menjadi wadah suci bagi setiap tetes lateks, cairan putih kental yang berarti kehidupan. Setiap kilogram lateks yang ia bawa pulang adalah jaminan bahwa Sari, cucunya yang demamnya tak kunjung usah, akan mendapatkan sepiring nasi hangat, meskipun hanya dengan lauk garam atau sesekali ikan asin sisa. Pagi ini, keheningan hutan terasa berbeda. Biasanya, pada jam-jam seperti ini, akan terdengar keriuhan samar dari burung-burung yang baru bangun atau bahkan lengkingan monyet yang berburu. Namun, hari ini, yang ada hanyalah sunyi kelam yang mencekam, hanya dipecahkan oleh suara desiran daun yang terjatuh dan derap langkah kakinya yang hati-hati di atas tanah gambut. Kenapa sepi sekali? Ya Tuhan? Seperti ada yang mengawasi. Bisik Mbah Sukri. Nalurinya sebagai orang lama di hutan mulai bereaksi. Ia mulai menyusuri barisan pohon karet garapannya. Pisau sadapnya, yang telah diasah hingga berkilat seperti silet, menari-nari dengan lincah di kulit pohon, membuka jalur bagi lateks untuk menetes ke dalam mangkuk tempurung kelapa. Gerakannya cekatan, otomatis, hasil dari puluhan tahun pengabdian pada pekerjaan yang tak pernah memberinya kekayaan, hanya sekadar napas. Setelah beberapa baris pohon, ia berjongkok untuk memindahkan mangkuk penuh lateks ke ember besarnya. Saat itulah, mata cekungnya menangkap anomali. Apa ini? Di tanah yang sedikit berlumut di bawah pohon, terdapat jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia, apalagi jejak kijang atau babi hutan yang biasa ia temui di pagi hari. Jejak ini jauh lebih besar, berbentuk bundar dan dalam. Jejak kucing besar. Alis Mbah Sukri bertaut dalam kebingungan. Jejak itu seukuran piring makan kecil, dengan cekungan yang menunjukkan beban tubuh yang luar biasa. Harimau Sumatera? Sudah puluhan tahun tak ada penduduk yang berani menyebut nama itu di area ini, karena populasi mereka dianggap telah pindah jauh ke pedalaman yang lebih terpencil. Mereka hanya ada di cerita dan mitos menakutkan para pemburu. Mbah Sukri maju selangkah, meneliti jejak itu dengan seksama. Bukan hanya ukurannya yang ganjil, tapi pola jejaknya yang benar-benar aneh. Jejak itu tidak beraturan, seperti langkah yang terhuyung-huyung, kadang-kadang terlalu dalam di satu sisi, seolah satwa itu pincang atau sedang menahan sakit. Ini bukan sedang berburu. Ini langkah terdesak. Desahnya. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan yang mencekam mulai merayap di dadanya. Naluri kuat orang tua yang akrab dengan hutan mendorongnya untuk menjauhi bahaya, kembali ke pekerjaannya, dan melupakan jejak misterius itu. Namun, naluri yang sama, yang terasah oleh belas kasihan dan penderitaan hidupnya sendiri, menariknya untuk mengikuti. Jejak itu membawanya menjauh dari rute sadapan karet yang aman,
menuju ke area rawa tua yang sangat jarang dijamah. Area itu dikenal berbahaya, penuh dengan akar yang menjerat dan, yang paling ditakuti, lumpur hidup yang tak terduga. Harus kembali. Aku harus kembali. Ia bergumam berkali-kali. Namun kakinya terus melangkah, mengikuti jejak yang semakin jelas, semakin cepat. Saat ia mencapai batas semak rotan yang sangat tebal dan berduri, ia berhenti. Dari balik semak itu, ia mendengar suara. Bukan auman, bukan raungan yang menakutkan. Itu adalah suara rintihan lemah yang menyayat hati, penuh penderitaan dan keputusasaan. GRRR. Ngha, awoh. Bulu kuduk Mbah Sukri meremang, namun ia menepis rasa takutnya. Suara itu bukan suara ancaman, itu suara minta tolong. Dengan hati-hati, ia menggunakan galas sadapnya untuk menyingkirkan semak rotan. Pemandangan di depannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di sana, di sebuah kolam kecil berisi lumpur hidup berwarna coklat kehitaman yang bergejolak pelan, terperangkaplah sesosok makhluk yang hanya ada dalam mimpi dan legenda. Harimau putih. Tubuh harimau putih raksasa itu terbenam hingga ke perut. Hanya menyisakan bagian kepala dan punggung yang bersih bersinar di bawah bayangan pohon. Bulunya seputih salju, kontras dengan lumpur pekat yang kini menjadi jerat mautnya. Matanya yang kuning keemasan, yang seharusnya memancarkan kekuatan liar sang raja hutan, kini penuh dengan ketakutan mendalam dan kelelahan yang mematikan. Mbah Sukri melihat luka menganga yang mengeluarkan darah bercampur lumpur di kaki belakang harimau itu. Jelas, harimau itu terluka parah, dan ia pasti tergelincir saat mencoba melarikan diri dari sesuatu, atau seseorang, lalu terjebak dalam perangkap alam yang kejam ini. Lumpur itu bergerak perlahan, pasti, dan terus menarik tubuh megah itu ke bawah, menuju dasar yang tak terjamah. Ya Gusti Allah, kau, putra Raja Hutan, terperangkap begini. Desah Mbah Sukri, lututnya lemas seketika. Ia menjatuhkan ember lateksnya. Suara dentingan logam itu membuat harimau putih itu tersentak. Putra, sebutan yang langsung terlintas di benak Mbah Sukri tanpa alasan yang jelas. Mendongak. Ia mencoba mengaum, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman lemah dan nafas berat yang tersengal. Dalam detik-detik yang mencekam itu, Mbah Sukri harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya, atau mengakhiri riwayatnya. Apakah ia harus lari, menyelamatkan diri dan cucunya? Atau, apakah ia harus mempertaruhkan sisa hidupnya untuk menolong makhluk buas yang seharusnya ia takuti? Ia menatap mata harimau itu, dan di sana, ia tidak melihat kebuasan. Ia melihat kepasrahan seorang makhluk yang sebentar lagi akan mati. Sebuah penderitaan yang familiar, mengingatkannya pada penderitaannya sendiri yang tak pernah usai. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja, ucap Mbah Sukri. Keputusannya sudah bulat. Tunggu aku akan mencoba menyelamatkanmu. Kita harus melawan kematian ini. Napas Mbah Sukri tersendat. Di hadapannya, putra, sang harimau putih, semakin tenggelam. Lumpur hitam pekat itu sudah mencapai pangkal lehernya. Setiap gejolak kecil di permukaan air rawa adalah isyarat mengerikan bahwa hisapan maut itu bekerja dengan sempurna. Waktu adalah musuh yang paling kejam. Nang, aku di sini, Mbah Sukri berbisik, meskipun lututnya terasa seperti agar-agar, gemetar tak terkendali. Ia tahu betul, mendekati harimau liar, apalagi yang sedang berada dalam kondisi stres, terluka, dan hampir mati, adalah tindakan yang seharusnya dicap gila. Naluri satwa buas itu bisa sewaktu-waktu mengalahkan rasa sakitnya. Jika ia melangkah terlalu dekat, satu ayunan cakar besar itu bisa merobek tubuh ringkihnya menjadi serpihan. Harimau putih itu, dengan sisa tenaga yang ia miliki, mencoba mengangkat kepalanya. Bibirnya terangkat sedikit, memperlihatkan taring-taring kuning yang besar, sebuah ancaman naluriah terakhir. Namun, mata emasnya, yang bertemu pandang dengan mata Mbah Sukri yang cekung, memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar agresi. Itu adalah keputusasaan yang sunyi, jeritan tanpa suara dari makhluk perkasa yang kini tak berdaya. Jangan tunjukkan gigimu padaku, kawan, ujar Mbah Sukri. Suaranya kini lebih tegas,
mencoba memproyeksikan ketenangan yang ia sendiri tak rasakan. Aku bukan pemburu. Aku tidak punya senapan. Lihat aku. Aku hanya buruh tua yang berbau getah. Aku di sini untuk membantumu. Mengerti? Jika kau menyerang, kita berdua akan mati sia-sia di tempat terkutuk ini. Ajaibnya, seolah memahami setiap kata yang diucapkan pria itu, ancaman di wajah harimau itu mereda. Ia mengeluarkan rintihan panjang. Gererer, au, NGHH, yang terdengar seperti tangisan tertahan, lalu menjatuhkan kepalanya di tepi lumpur. Sebuah tanda penyerahan diri, pengakuan bahwa ia membutuhkan uluran tangan manusia. Mbah Sukri mengalihkan pandangannya dari harimau. Ia harus bertindak cepat dan cerdas. Tenaga tuanya tidak akan cukup untuk menarik bobot harimau raksasa itu sendirian. Apalagi dengan gaya gesek lumpur hidup yang terkenal kuat. Ia membutuhkan alat, tumpuan, dan strategi. Ia menengok ke sekeliling. Hutan di sekitar rawa ini jarang dilalui. Penuh dengan pohon-pohon tua yang akarnya menjulang seperti naga tidur. Dahan. Aku butuh dahan yang kuat. Tekannya pada diri sendiri. Tak jauh dari situ, tergeletak sebatang dahan pohon tumbang yang cukup kokoh. Kira-kira seukuran paha orang dewasa. Panjangnya sekitar 3 meter. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Masalahnya, untuk mencapai dahan itu, ia harus menyeberangi area tanah berlumpur yang sangat lembek dan mudah ambles. Mbah Sukri melepaskan galasadapnya, menggunakannya sebagai tongkat penduga. Aku harus hati-hati. Satu salah langkah, dan tamat riwayatku, bisiknya, mengambil risiko terbesar dalam hidupnya. Dengan sangat perlahan, ia mulai melangkah menyamping. Setiap pijakan harus diuji 2 kali. Lumpur dingin itu merayap naik, melewati mata kakinya, memeluk betisnya. Sensasi hisapan di kakinya memicu kepanikan, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Pandangannya terkunci pada dahan penolong itu. Ia menggunakan teknik berjalan yang ia pelajari dari mendiang ayahnya, seorang pemburu tua, menyebar beban dan bergerak cepat tanpa sentakan. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, ia berhasil meraih dahan itu. Dahan itu berat, licin, dan dingin. Ia menariknya perlahan, menyeretnya melewati tanah lembek, kembali ke tepi kolam lumpur tempat harimau putih itu menunggu. Baik, sekarang, tarik ini. Mbah Sukri mendorong dahan itu perlahan, memanjangkannya hingga salah satu ujungnya berada di samping kepala harimau, tepat di atas permukaan lumpur yang sedikit lebih padat. Pegang ini, cakar, cengkeram dengan semua kekuatanmu. Perintah Mbah Sukri, suaranya keras, seperti seorang komandan perang. Harimau putih itu, seolah mendapatkan energi baru, merespons. Ia menggerakkan kaki depannya yang bebas dengan susah payah, mencengkeram dahan rapuh itu dengan cakar-cakar besarnya. Ia mengerang keras, sebuah suara yang terdengar seperti parau bercampur lumpur, mencoba menarik tubuhnya. Namun, lumpur hidup itu tidak melepaskan mangsanya dengan mudah. Setiap kali harimau itu menarik, ia hanya merosot sedikit, dan lumpur di sekitarnya bergejolak, mengindikasikan hisapan yang semakin kuat. Tidak cukup. Ini tidak akan berhasil, seru Mbah Sukri, melihat keringat harimau itu dan kegagalannya. Bahkan, dahan yang menjadi tumpuan kini mulai tenggelam, ditarik ke bawah oleh bobot harimau dan kekuatan hisapan lumpur. Ia tahu, upaya ini adalah sia-sia. Ia harus menciptakan titik tumpu yang lebih kuat dan, yang paling mendesak, ia harus mengikat tubuh harimau itu dari atas. Sebuah ide gila melintas di benaknya, sebuah keputusan yang benar-benar di luar nalar. Ia harus melakukan kontak fisik langsung. Mbah Sukri merobek sisa celananya yang sudah robek, menyisakan sepotong kain usang di pinggangnya. Ia mengambil seutas tali ijuk tebal, tali yang biasa ia gunakan untuk mengikat karung lateks yang berat, yang ia simpan di ikat pinggangnya. Tali ini harus menjadi nyawa kedua harimau itu. Dengar baik-baik, Raja. Mbah Sukri menatap harimau putih itu, seolah berbicara pada manusia. Aku akan mengikat tali ini di badanmu. Kau harus diam. Jika kau mengaum, pemburu akan datang. Jika kau bergerak,
Kita berdua akan terperosok ke dalam lumpur. Ini kesempatan terakhir. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan dan rasa kasihan yang mendalam, Mbah Sukri melompat. Ia melompat ke atas akar-akar pohon besar yang menjorok di atas kolam lumpur. Satu-satunya tempat yang bisa memberinya ketinggian dan tumpuan sementara. Jantungnya berdetak seperti drum yang dipukul sekuat tenaga. Ia bisa merasakan getaran tanah di bawah kakinya yang hanya beralaskan kulit. Ia membungkuk. Tubuhnya menegang. Tangan tuanya gemetar saat ia meraih tubuh putra. Ia menyentuh bulu putihnya yang tebal, merasakan dingin lumpur dan panas tubuh yang sakit. Saat tangannya menyentuh kulitnya, harimau putih itu terkejut. Sebuah auman rendah yang mengerikan, penuh peringatan, mulai keluar dari tenggorokannya yang berlumpur. "Tidak, jangan. Aku membantumu," teriak Mbah Sukri, sambil refleks menepuk sisi wajah harimau itu. Suatu tindakan yang paling bodoh dan paling heroik yang pernah ia lakukan. Sentuhan itu, ditambah dengan teriakan tulus Mbah Sukri, seolah memutuskan sirkuit agresi di otak harimau itu. Ia berhenti mengaum. Matanya yang emas menatap tajam ke mata Mbah Sukri. Sebuah momen hening yang singkat, penuh dengan pertukaran kepercayaan. Harimau itu membiarkan Mbah Sukri bekerja. Dengan cepat dan cekatan, Mbah Sukri melilitkan tali ijuk itu di bawah ketiak harimau, mengikatkannya kuat di sekitar dada yang besar dan berotot itu. Ia membuat simpul yang kuat dan aman. Setelah memastikan tali itu kokoh, ia menarik ujungnya dan, tanpa membuang waktu sedetik pun, ia melompat kembali ke daratan yang lebih padat. Ia mengaitkan ujung tali ijuk itu pada pangkal pohon kemiri yang sangat besar dan kokoh. Pohon itulah yang akan menjadi jangkar mereka. 1, 2, tarik. Mbah Sukri menarik tali itu sekuat tenaga. Tubuh tuanya terasa seperti dirobek-robek oleh beban yang ditariknya. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol seperti akar. Ia menarik, sedikit demi sedikit. Lumpur hidup itu melawan, mengeluarkan suara, slurp, slurp, yang memekakan telinga. "Kau bisa, putra. Dorong, dorong kakimu," serunya. Air mata perih karena tenaga yang terkuras mulai membasahi pipinya. Lalu, dengan tarikan terakhir yang menghabiskan seluruh sisa kekuatannya, terjadi keajaiban. Putra mengerahkan semua tenaga yang tersisa, mendorong dengan kaki depannya yang bebas, dan dengan suara blurp yang sangat keras, tubuh harimau putih itu terlepas dari hisapan maut. Ia terhuyung-huyung, roboh kelelahan di tanah berlumpur yang lebih padat di pinggir rawa. Mbah Sukri jatuh telentang, terengah-engah, tubuhnya berlumur lumpur dan keringat. Ia telah memenangkan pertarungan melawan lumpur hidup, rasa takut, dan hampir mati. Ia menoleh ke arah harimau putih itu. Putra terbaring diam, matanya terpejam, kelelahan yang luar biasa. Tapi ia hidup. Ia telah selamat. Tubuh ringkih Mbah Sukri terbaring telentang di tanah. Napasnya memburu dan dangkal. Seluruh ototnya menjerit protes. Ia merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang di dada. Sebuah melodi ketakutan dan kelegaan yang bertarung. Ia baru saja melakukan hal yang mustahil, menarik seekor harimau putih raksasa, yang beratnya bisa 2 kali lipat bobotnya, keluar dari cengkeraman lumpur hidup. Beberapa saat berlalu sebelum ia mampu bergerak lagi. Dengan susah payah, ia membalikkan badan dan merangkak mendekati putra. Harimau putih itu terbaring tak bergerak di tanah basah. Ia bukan lagi sosok raja hutan yang megah, melainkan hanya gundukan bulu putih yang kotor dan basah kuyup. Matanya tertutup rapat, hanya sesekali bulu matanya bergetar. "Hai, kau baik-baik saja?" tanya Mbah Sukri lirih, meskipun ia tahu pertanyaan itu bodoh. Harimau itu jelas jauh dari kata baik-baik saja. Ia melihat dengan jelas bagaimana lumpur pekat menutupi hampir seluruh tubuh putra, menyumbat pori-pori dan menahan panas tubuhnya. Kelelahan ekstrim tampak jelas dari setiap tarikan napasnya yang berat dan tidak teratur. Fokus Mbah Sukri kemudian beralih pada kaki belakang harimau yang terluka. Luka itu kini terlihat sangat parah, menganga lebar, dengan darah segar yang bercampur dengan lumpur tebal. Jika dibiarkan, luka itu pasti akan terinfeksi, dan bahkan jika harimau itu berhasil kabur dari lumpur, ia akan mati perlahan karena racun dan infeksi.
Aku harus membersihkannya, gumamnya, meskipun tangannya gemetar. Ia tahu risiko membersihkan luka harimau. Rasa sakit bisa memicu refleks menyerang yang sangat berbahaya. Namun, ia telah berjanji kepada dirinya sendiri, kepada harimau itu, dan kepada nuraninya, bahwa ia tidak akan membiarkan makhluk mulia ini mati setelah melewati perjuangan seberat tadi. Mbah Sukri segera merobek sisa celana panjangnya yang basah kuyup, kain yang paling bersih yang ia miliki. Itu adalah pengorbanan kecil, namun berharga. Ia membuka kantung bekalnya, mengambil botol minum tuanya yang berisi air bersih yang dingin. Air itu tadinya ia siapkan untuk Sari, cucunya. Ia mendekat perlahan. Jantungnya kembali berdebar kencang. Ia mengulurkan tangan tuanya, dan dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia menyentuh kepala harimau itu. "Sah, aku akan mengobati lukamu. Sakit sedikit, ya? Tapi kau harus tahan. Ini untuk hidupmu," katanya, nadanya menenangkan, seperti sedang berbicara pada seorang bayi. Ajaibnya, meskipun harimau putih itu menggerakkan telinganya, ia tidak membuka mata. Ia tetap diam, dalam sebuah tindakan kepasrahan total yang luar biasa. Ia seolah menyerahkan nasibnya sepenuhnya ke tangan manusia kerdil yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Mbah Sukri mulai menuangkan air sedikit demi sedikit ke luka itu. Ketika air dingin menyentuh daging yang terbuka, tubuh putra tersentak hebat. Sebuah auman kesakitan yang teredam keluar dari tenggorokannya, namun segera menghilang menjadi geraman pelan. Seolah harimau itu menahan rasa sakitnya demi menunjukkan kepercayaan. Dengan jari-jari tuanya yang cekatan, Mbah Sukri membersihkan lumpur, kotoran, dan bebatuan kecil yang menempel di luka itu. Bau anyir darah dan lumpur yang menyengat menusuk hidungnya. Ia bekerja dengan fokus yang intens, mengabaikan rasa dingin, kelelahan, dan risiko yang mengintai. "Sudah sedikit lagi. Kau hebat, kawan. Kau sangat kuat." Ia terus memuji, menyemangati harimau itu seperti seorang pelatih. Setelah luka dibersihkan sebersih mungkin dengan air seadanya, Mbah Sukri mengambil robekan kain dari celananya dan melilitkannya di sekitar kaki putra. Ia membuat perban darurat, mengikatnya kuat untuk menahan pendarahan, namun tidak terlalu kencang agar darah tetap mengalir. Saat ia menyelesaikan ikatan terakhir, tangannya tanpa sengaja menyentuh moncong harimau. Putra akhirnya membuka matanya. Mata emas yang lelah itu menatap langsung ke mata Mbah Sukri. Tidak ada amarah, tidak ada ketakutan. Hanya ada keheningan yang mendalam dan sebuah koneksi tak terucapkan yang terjalin antara dua makhluk yang sama-sama tersakiti oleh kerasnya dunia. Mbah Sukri merasakan air matanya menetes. Air mata yang bukan karena takut, melainkan karena haru. "Kau harus istirahat. Aku tidak bisa membawamu ke desa. Itu terlalu berbahaya untukmu dan untukku," ujar Mbah Sukri. Suaranya kembali serak. "Aku harus kembali. Sari cucuku, dia sakit. Dia menungguku." Ia berdiri tegak, memandang ke sekeliling. Tempat itu tidak aman. Jejak lumpur yang ia buat akan menarik perhatian para pemburu jika mereka lewat. "Kau harus sembunyi. Masuk lebih dalam ke semak-semak yang rimbun di sana. Jangan bergerak. Jangan berburu dulu. Lukamu harus sembuh." Mbah Sukri memberi perintah, berharap harimau itu mengerti. Ia mengambil galah lateksnya yang terjatuh, melangkah maju beberapa langkah, tetapi ia berhenti. Ia menoleh kembali ke arah harimau putih itu. Hatinya dipenuhi kekhawatiran yang mencekik. Bagaimana jika ia meninggalkan harimau itu dan ia mati kelaparan? Mbah Sukri merogoh kantung bekalnya. Ia menemukan sisa singkong rebus kering yang ia siapkan untuk makan siangnya. Hanya itu yang ia punya. "Ini," katanya, melempar singkong kering itu perlahan ke samping kepala putra. "Kau harus makan ini. Aku tahu ini tidak cukup, tapi ini saja yang aku punya saat ini." Putra mencium makanan kering itu, namun ia tidak langsung memakannya. Ia hanya terus menatap Mbah Sukri, seolah meminta jaminan. "Aku janji. Aku bersumpah demi nyawa cucuku. Aku akan kembali besok pagi, membawa makanan yang lebih baik untukmu." Janji Mbah Sukri, suaranya mantap. "Kau janji padaku."
Sembunyi di balik akar-akar itu. Jangan pernah tunjukkan dirimu kepada siapapun, apalagi pemburu. Tiba-tiba, Putra melakukan gerakan yang sangat mengejutkan. Ia mengangkat kepalanya yang berat, menggerakkannya sedikit, dan hidungnya yang besar dan basah menyentuh bagian lutut Mbah Sukri yang robek. Sebuah sentuhan lembut, jauh dari agresivitas. Sentuhan terima kasih. Sebuah janji tak terucapkan. Mbah Sukri menahan napas. Ia memejamkan mata, membiarkan momen intim dan magis itu terjadi. Ikatan telah terbentuk. Sebuah buruh miskin telah menolong Raja Hutan, dan sebagai balasannya, ia mendapatkan kepercayaan yang tak ternilai harganya. Ya, aku mengerti. Aku percaya padamu, kawan. Mbah Sukri mengangguk perlahan. Ia berbalik dan mulai berjalan cepat, meninggalkan harimau putih itu di tengah rawa, ditemani keheningan hutan yang kembali mencekam. Ia meninggalkan lumpur dan harimau itu, membawa serta rahasia paling luar biasa dan mematikan dalam hidupnya. Lateksnya hari itu hanya sedikit, jauh dari cukup untuk membeli obat sari. Namun, ia merasa lebih kaya daripada raja manapun. Ia telah menyelamatkan nyawa, dan kini, ia harus berjuang menyelamatkan nyawa cucunya. Jalan pulang terasa jauh lebih berat bagi Mbah Sukri. Bukan hanya karena tubuhnya yang remuk redam dan pakaiannya yang basah kuyup oleh lumpur, tetapi karena beban rahasia yang ia pikul di pundak. Rahasia itu lebih berat daripada 2 ember penuh lateks yang seharusnya ia bawa. Padahal hari itu, ia hanya membawa kurang dari sepertiga hasil panen harian. Ketika ia tiba di gubuk reotnya di kaki bukit, senja telah merangkak. Udara malam yang dingin langsung menerpa tubuhnya. Ia membuka pintu kayu yang hampir copot dengan hati-hati. Bau kayu bakar dan ramuan tradisional menyambutnya. Di sudut gubuk, di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan tipis, terbaring Sari, cucunya. Gadis kecil itu meringkuk di balik selimut tipis. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak pucat pasi dan berkeringat. "Kakek, bau apa ini?" tanya Sari dengan suara lemah. Matanya yang indah dan sayu menatap Mbah Sukri yang berdiri terpaku di ambang pintu. Mbah Sukri cepat-cepat menyembunyikan pakaiannya yang penuh lumpur tebal di balik tumpukan kayu bakar. "Bau lumpur hutan. Nak, tadi kakek terpleset di rawa yang baru dibuka. Licin sekali di sana," jawabnya, berusaha terdengar ceria, meskipun ia merasa sangat bersalah atas kebohongan itu. Sari mengangguk pelan, terlalu lemah untuk bertanya lebih lanjut. Pandangannya kemudian jatuh pada ember lateks di sudut gubuk. Hanya ada lapisan tipis lateks cair yang hampir tidak mencapai seperempat ember. "Getah karetnya sedikit sekali, Kek," ujar Sari. Nada suaranya penuh kekecewaan yang ia coba sembunyikan. Bagi Sari, sedikitnya getah berarti sedikitnya uang, dan sedikitnya obat yang bisa dibeli. Hati Mbah Sukri teriris mendengar nada itu. Ia tahu, ia telah menyia-nyiakan waktu berharganya untuk menyelamatkan harimau putih, dan sebagai akibatnya, hasil kerjanya hari itu menyusut drastis. Ia harus menjual lateksnya besok pagi, dan ia tahu betul, uang yang didapat dari jumlah sekecil itu tidak akan cukup untuk membeli obat antibiotik yang diresepkan mantri desa, apalagi untuk membeli beras dan lauk pauk. "Tidak apa-apa. Nak, cuaca hari ini buruk, pohonnya kurang," menangis, kata Mbah Sukri sambil berlutut di samping Sari dan menyentuh dahinya. "Panasnya masih tinggi. Besok kakek akan ke area yang lebih jauh. Area yang baru, yang karetnya lebih deras. Kau percaya pada kakek, kan?" Sari tersenyum lemah. "Tentu, Kek. Aku percaya." Malam itu, Mbah Sukri tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Sari, mendengarkan napas cucunya yang terputus-putus. Konflik batin menghantamnya seperti ombak. Ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk seekor harimau yang mungkin sudah melarikan diri atau mati dalam semalam, sementara cucunya sendiri sedang berjuang melawan maut di sebelahnya. "Apakah aku sudah gila? Ya Tuhan, mengapa aku lebih mementingkan binatang buas daripada darah dagingku sendiri?" bisiknya di tengah kegelapan. Namun, bayangan mata emas putra yang penuh kepasrahan dan sentuhan hidungnya yang lembut di lututnya terus terngiang. Ia telah membuat janji. Janji yang terasa lebih suci daripada kontrak pekerjaan apapun.
Keesokan paginya, Mbah Sukri tidak membawa pisau sadap atau galah lateks. Ia hanya membawa bungkusan nasi sisa yang sudah dingin dengan lauk ikan asin sepotong kecil. Jatah makanan mereka hari itu. Ia juga membawa sebuah galah kayu yang lebih kuat dan sebilah parang tua. "Kakek mau kemana? Pagi-pagi sekali?" tanya Sari. Ia tampak sedikit lebih baik pagi itu. Demamnya sedikit turun. Menjenguk kawan lama. "Nak, kawan yang sangat membutuhkan pertolongan kakek," jawab Mbah Sukri sambil memaksakan senyum yang meyakinkan. Ini adalah kebohongan kedua, sebuah pengorbanan nyata. Ia sedang membawa makanan terakhir mereka untuk seekor harimau. "Sari hanya bisa makan bubur air pagi ini. Kau jaga diri baik-baik. Kakek tidak akan lama. Jangan buka pintu untuk siapapun, ya," pesan Mbah Sukri penuh kekhawatiran. Ia bergegas ke rawa. Jantungnya berdebar-debar antara takut dan cemas. Apa yang akan ia temukan di sana? Mayat? Ataukah ia akan disambut oleh geraman lapar sang harimau? Saat ia tiba, tempat itu sunyi senyap. "Putra, kau di mana? Aku membawakan makanan," panggil Mbah Sukri panik. Suaranya sedikit meninggi. Tidak ada jawaban. Hanya pantulan suaranya yang menggema di antara pepohonan. Mbah Sukri merasa lututnya lemas. Sudah mati? Atau ia pergi? Pikiran terburuk langsung menghantuinya. Ia telah mengorbankan waktu kerja, uang, dan makanan cucunya yang sakit, hanya untuk dihadapkan pada kekosongan yang menyesakan. Ia mulai merutuki dirinya sendiri. "Dasar bodoh. Untuk apa aku mempertaruhkan semua yang aku punya untuk janji konyol dengan binatang buas? Aku seharusnya pulang dan mencari uang." "Sari, bagaimana nasib Sari jika aku begini?" Rutukan itu keluar dari tenggorokannya, penuh penyesalan dan frustrasi. Saat ia berbalik, dengan bahu terkulai, hendak meninggalkan tempat itu, ia mendengar suara yang sangat samar. Sebuah gesekan pelan yang dihasilkan oleh tubuh besar yang bergerak hati-hati di balik semak rimbun pohon kemiri yang akarnya besar-besar. Gerererer. Sebuah geraman rendah, seperti suara mesin tua yang kehabisan oli. Bukan geraman ancaman, melainkan geraman peringatan bahwa ia sedang diamati. Mbah Sukri menegang, lalu perlahan ia memutar badan. Harimau putih itu muncul. Ia bergerak dengan sangat perlahan, menampakkan diri seolah-olah mengintip. Ia berjalan pincang, lukanya masih jelas, namun matanya memancarkan kewaspadaan yang tinggi. Ia bersembunyi, seperti yang diminta Mbah Sukri, di balik akar-akar pohon besar, di tempat yang paling tersembunyi dan paling aman yang bisa ia temukan di dekat rawa itu. "Oh, kau masih di sini. Ya Tuhan, syukurlah." Mbah Sukri menarik napas panjang. Sebuah kelegaan yang luar biasa membanjiri dirinya. Meskipun ia tahu bahaya tetap mengintai. Ia mendekat, membuang parangnya ke tanah. Ia membuka bungkusan nasi sisa dan ikan asin. "Aku bawakan ini. Nasi sisa dan ikan asin. Hanya ini yang kakek punya. Kau harus makan, agar lukamu cepat pulih," kata Mbah Sukri dengan nada tulus. Putra menatap bungkusan itu, lalu menatap Mbah Sukri. Ia tampak ragu, mungkin karena bau bumbu manusia yang tidak biasa. Namun, naluri lapar mengalahkannya. Ia mengendus perlahan, lalu dengan hati-hati, ia mulai memakan nasi dan ikan asin itu dengan lahap. Mbah Sukri duduk di tanah berlumpur, di jarak yang aman, membiarkan harimau putih itu makan dengan tenang. Ia duduk di sana, menyadari pengorbanan yang baru saja ia lakukan. Ia telah memberikan makanan terakhir mereka, yang seharusnya menjadi sumber energi untuk Sari, kepada seekor harimau liar. "Aku harus gila," Mbah Sukri kembali berbisik. Namun kali ini, ada senyum tipis di wajahnya yang keriput. Di saat ia harus memikirkan bagaimana mencari uang untuk obat Sari, ia justru sedang menjaga rahasia terbesar dan paling berharga di hutan itu. Ini adalah ikatan yang melampaui logika, ikatan yang terukir di atas lumpur, penderitaan, dan janji sunyi yang tak terucap. Mbah Sukri tahu, mulai hari ini, ia memiliki tanggung jawab ganda, menyelamatkan cucunya, dan menjaga keselamatan harimau putih yang kini menjadi kawan lamanya.
Hari-hari berlalu dalam kabut dingin dan kecemasan yang mendalam. Mbah Sukri menjalankan hidupnya di antara dua jurang penderitaan. Gubuknya, tempat Sari, cucunya, semakin parah batuknya, dan rawa, tempat putra harimau putih perlahan memulihkan diri. Selama seminggu terakhir, rutinitasnya berubah drastis. Ia hanya menyadap karet di area terdekat sebentar, sekadar mendapatkan sedikit lateks untuk menenangkan Mandor Hasan, lalu segera bergegas ke rawa. Pengorbanannya sangat besar. Ia menggunakan seluruh uangnya, bahkan uang yang seharusnya untuk membeli minyak tanah dan garam, untuk membeli sisa tulang ayam atau ikan busuk di pasar desa, yang ia masak sebentar agar tidak terlalu mentah. Lalu ia bawa sebagai bekal untuk putra. Setiap kali ia tiba di rawa, harimau putih itu akan muncul dari persembunyiannya, sebuah tanda kepercayaan yang tak terhingga. Luka di kaki putra memang berangsur kering, berkat perawatan sederhana dari Mbah Sukri. Namun, harimau itu tetap harus terus makan agar energinya pulih dan ia bisa pergi jauh ke dalam hutan yang aman. Kau harus pulih, nak. Kau harus cepat sembuh. Aku tidak bisa terus-menerus begini, bisik Mbah Sukri suatu pagi, saat ia menyajikan tulang ayam. Konflik batinnya tak tertahankan. Kondisi Sari semakin memburuk. Sari kini batuk-batuk parah, napasnya terdengar sesak, dan demamnya kembali melonjak tinggi. Kakek, badanku sakit semua. Dingin sekali, rintih Sari. Di tengah malam yang sunyi, Mbah Sukri memeluk cucunya erat-erat. Tubuh Sari yang panas terasa kontras dengan hawa dingin. Ia tahu, Sari bukan hanya butuh obat kampung lagi. Ia butuh dokter. Ia butuh obat yang mahal. Dan ia butuh nutrisi yang baik. Tolong, ya Tuhan, beri aku jalan. Doa Mbah Sukri berulang kali. Pagi itu, dengan hati yang berat, Mbah Sukri memutuskan bahwa ia harus bekerja keras hari ini, melupakan putra sebentar, dan menyadap karet secepat mungkin untuk mendapatkan uang. Ia membawa embernya yang kosong dan pisau sadap yang berkilauan. Saat ia sedang berkonsentrasi menyadap pohon karet, langkah kaki yang berat dan suara batu keras memecah keheningan. Mbah Sukri menegang. Ia mengenali suara itu. Hei, Sukri, kau kemana saja kau? Muncullah Pak Hasan, mandor kebun yang bertubuh tambun dan berkumis tebal. Wajahnya merah padam karena marah dan keringat. Ia ditemani oleh dua pengawas yang terlihat galak. Mbah Sukri meletakkan pisau sadapnya, membungkuk memberi hormat. Maaf, Pak Hasan, cucu saya, Sari, sakit keras. Sudah seminggu demamnya tidak turun. Saya harus menjaganya dan mencari ramuan. Alasan saja. Sukri, kau pikir aku bodoh? Bentak Pak Hasan. Suaranya menggelegar di antara pohon-pohon. Kau sudah seminggu ini tidak mengumpulkan hasil maksimal. Kau adalah buruh paling tua di sini, tapi hasilmu paling sedikit. Kau mau kupecat? Rasa takut mencekik leher Mbah Sukri. Dipecat berarti kematian bagi Sari. Tolong, Pak, jangan pecat saya. Saya janji, mulai hari ini, saya akan kerja keras. Mohon Mbah Sukri dengan suara bergetar. Pak Hasan menghela napas panjang, bukan karena lega, melainkan karena ia melihat ada kesempatan. Matanya menyipit penuh perhitungan. Baik, aku beri kau satu kesempatan. Tapi aku ingin tahu sesuatu, Sukri, ujar Pak Hasan, mendekat. Suaranya diturunkan menjadi bisikan konspiratif yang dingin. Aku dengar, akhir-akhir ini di hutan dekat Rawa Tua ada kabar yang sangat menggegerkan. Ada yang bilang mereka melihat harimau putih berkeliaran. Harimau langka. Darah Mbah Sukri seolah membeku. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Lebih dingin dari embun pagi. Harimau putih? Itu hanya cerita bohong. Pak, cerita rakyat saja untuk menakut-nakuti anak kecil. Mbah Sukri mencoba tertawa kaku, namun suaranya terlalu tegang. Pak Hasan tidak tertawa. Ia menatap Mbah Sukri dengan tatapan tajam yang menusuk. Jangan main-main denganku, Sukri. Pemburu yang hebat tahu kapan cerita rakyat menjadi kenyataan. Aku sudah melihat sendiri jejak kakinya di tanah dekat perbatasan rawa. Lalu, kenapa, Pak? Mbah Sukri bertanya,
berusaha menjaga nada suaranya tetap biasa. Pak Hasan menyeringai, sebuah ekspresi serakah yang mengerikan. Kau tahu, Sukri, kulit harimau putih itu harganya bisa mencapai miliaran. Satu-satunya di Sumatera. Aku sudah menyewa pemburu dari kota. Mereka adalah pemburu bayaran terbaik. Sangat kejam, tapi hasil kerjanya pasti. Pemburu. Ya, mereka akan tiba besok lusa. Tugasmu adalah jaga mulutmu. Dan kalau kau tahu di mana persembunyian harimau sialan itu, kau harus segera memberitahuku. Kita bagi 2. Uang sebanyak itu bisa menyelamatkan hidup cucumu, Sukri. Pak Hasan berbisik. Nadanya kini penuh bujukan iblis. Kau tak perlu lagi menyadap karet seumur hidup. Mbah Sukri berdiri mematung. Miliaran. Uang sebanyak itu bukan hanya bisa membeli obat untuk Sari, itu bisa membelikannya dokter terbaik, rumah yang layak, dan masa depan yang terjamin. Dia menatap Pak Hasan. Ia merasa mual. Membunuh putra, kawan yang ia selamatkan, demi uang? Saya tidak tahu apa-apa, Pak Hasan. Saya hanya tahu cara menyadap karet, ujar Mbah Sukri dengan suara yang nyaris tak terdengar, menolak tawaran iblis itu. Pikirkan baik-baik, Sukri. Jangan biarkan hatimu yang bodoh merusak nasibmu. Mereka akan datang. Kalau harimau itu tertangkap, kau tidak dapat apa-apa. Kau tidak akan pernah punya uang untuk obat Sari, ancam Pak Hasan. Lalu ia berbalik, meninggalkan Mbah Sukri dalam keputusasaan yang mencekik. Mbah Sukri jatuh berlutut di tanah yang lembek. Pilihan yang paling mengerikan dalam hidupnya kini ada di hadapannya. Ia telah memilih moralitas di atas kekayaan ketika ia merawat putra. Sekarang, pilihan itu berbalik menggigitnya. Ia bisa mengorbankan putra dan menyelamatkan Sari, atau mempertahankan moralitasnya, dan berisiko kehilangan cucunya yang tercinta. Sari, putra. Ia tidak bisa berpikir jernih. Satu hal yang pasti, pemburu dari kota akan datang. Ia harus memperingatkan putra. Dengan tenaga yang tersisa, Mbah Sukri meninggalkan ember lateksnya yang kosong. Ia berlari secepat mungkin menuju rawa tua. Ia harus sampai di sana sebelum terlambat. Ia harus membuat keputusan yang paling berat. Keputusan antara mempertahankan nyawa harimau putih atau nyawa cucunya sendiri. Jarak gubuk rawa tak pernah terasa sepanjang ini. Setiap langkah adalah perjuangan melawan waktu dan melawan nuraninya sendiri. Mbah Sukri berlari menembus semak belukar. Napasnya tersengal, dan paru-parunya serasa terbakar. Ia tidak lagi peduli pada dahan berduri yang menggores kulitnya, atau lumpur yang menyedot sepatunya yang hampir usang. Yang memenuhi pikirannya hanyalah satu kata, pemburu. Mereka akan datang besok. Waktu untuk menyelamatkan putra hampir habis. Begitu juga waktu untuk menyelamatkan Sari. Saat ia mencapai batas rawa, ia melihat putra. Harimau putih itu sedang berbaring, berjemur di bawah sinar matahari yang menembus celah dedaunan. Lukanya tampak sudah jauh membaik, meskipun ia masih terlihat kurus. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang tenang menatap langsung ke arah Mbah Sukri, sebuah sambutan yang penuh kepercayaan. Putra, kau harus pergi. Pemburu datang. Besok. Seru Mbah Sukri panik. Suaranya tercekat. Ia mendekati harimau itu dengan langkah cepat. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Karena ia selalu menjaga jarak aman. Kini, ia sudah tidak peduli. Putra merasakan urgensi dalam suara tuannya. Ia berdiri, sedikit pincang, mengeluarkan geraman rendah yang mempertanyakan. Mereka datang untukmu. Untuk kulitmu. Kau dengar? Mereka akan membunuhmu untuk mendapatkan uang. Mbah Sukri berteriak. Suaranya hampir pecah. Ia memukul-mukul tanah dengan parang tuanya. Sebuah isyarat visual agar harimau itu melarikan diri. Putra mundur beberapa langkah. Ia menatap ke dalam mata Mbah Sukri, seolah meminta penjelasan. Ia tidak lari, seolah ikatan kepercayaan yang telah mereka bangun menahannya. Saat itulah, godaan kejam dari Pak Hasan kembali menghantam Mbah Sukri dengan kekuatan penuh. Ia memandang ke harimau putih di depannya,
Lalu ia membayangkan wajah pucat Sari yang terbaring lemah. Miliaran. Satu kata itu berputar-putar di kepalanya. Satu kulit harimau, satu nyawa cucu. Sebuah pertukaran yang adil, bukan? Bukankah seharusnya manusia diutamakan daripada binatang? Air mata menggenang di mata Mbah Sukri. Ia mencengkeram parang tuanya. Pegangannya licin karena keringat dingin. Aku harus melakukannya. Sari membutuhkannya. Dia sekarat. Bisik Mbah Sukri pada dirinya sendiri. Suaranya penuh penderitaan. Aku harus membunuhmu. Putra, kau harus mati, agar Sari bisa hidup. Ia mengangkat parangnya. Parang itu bergetar di tangannya. Ia melihat leher harimau itu, bagian yang paling rentan. Satu ayunan yang kuat, dan semua penderitaannya akan berakhir. Kemiskinannya, kekhawatirannya, dan penyakit Sari. Semua akan hilang, digantikan oleh kekayaan yang menjamin masa depan. Mbah Sukri memejamkan mata, membiarkan kebimbangan dan kegilaan menguasai dirinya. Ia mengayunkan parang itu sedikit ke belakang, bersiap untuk serangan maut. Saat itu, putra tidak melarikan diri. Ia tidak mengaum, tidak menunjukkan taringnya. Harimau putih itu maju selangkah, bukan mundur. Ia menggerakkan hidungnya, dan dengan sebuah sentuhan yang sangat lembut, ia menyentuh tangan Mbah Sukri yang sedang memegang parang. Sentuhan itu, sentuhan kehangatan dan kepercayaan yang sama seperti saat ia dirawat. Mbah Sukri tersentak hebat. Ia membuka mata. Parang itu berhenti di udara, hanya beberapa inci dari leher harimau. Ia melihat mata emas putra. Mata itu tidak menunjukkan kebencian atau ketakutan terhadap parang yang siap menebasnya. Mata itu hanya menunjukkan kepasrahan dan kepercayaan. Harimau itu seolah berkata, "Aku tahu siapa dirimu. Aku percaya padamu. Lakukan jika kau harus. Tetapi aku tidak akan melawanmu." Visi Sari yang sakit dan godaan miliaran uang seketika sirna, digantikan oleh rasa bersalah yang menusuk ke tulang. Ia teringat bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menarik harimau ini dari lumpur hidup. Ia teringat janji yang telah mereka ukir tanpa kata. "Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak akan melakukannya," teriak Mbah Sukri, menjatuhkan parang tuanya ke tanah berlumpur. Suara parang itu membentur batu, menciptakan gema tragis di hutan sunyi. "Aku bukan pembunuh. Aku bukan pemburu bayaran. Aku adalah kawanmu." Ia ambruk di hadapan putra, menangis sejadi-jadinya. Air matanya bercampur lumpur, mengalir membasahi wajahnya yang keriput. Putra tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan Mbah Sukri yang terisak. Setelah ia menenangkan diri, Mbah Sukri mendongak. Tekadnya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Jika ia tidak bisa membunuh harimau ini, maka ia harus menyelamatkannya, sekaligus menyelamatkan Sari. "Kau harus pergi, putra. Pergi sejauh mungkin. Jangan pernah kembali ke area ini. Pemburu itu berbahaya. Mereka akan membawa jaring dan racun," perintah Mbah Sukri tegas, sambil memukul-mukul tanah di sekitar kaki harimau itu. "Pergi sekarang. Lari. Jauhkan dirimu dari manusia serakah seperti kami." Putra mengaum, tetapi kali ini aumannya singkat dan penuh pengertian. Ia menundukkan kepalanya, mengusap bahu Mbah Sukri dengan moncongnya sekali lagi, sebuah tanda perpisahan dan rasa terima kasih yang mendalam. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, harimau putih itu berbalik. Ia berjalan pincang sebentar, lalu, mengumpulkan seluruh kekuatannya, ia mulai berlari cepat menuju rimbunnya hutan yang paling dalam dan tak tersentuh. Bayangan putihnya segera menghilang di antara pepohonan yang gelap. Mbah Sukri duduk sendirian di tepi rawa. Ia sudah membuat keputusan. Ia telah memilih integritasnya, tetapi ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Sari dari kemiskinan dan penyakit yang perlahan membunuhnya. Ia telah menjamin nyawa seekor harimau, dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi kehilangannya sendiri. "Aku harus kembali. Aku harus temukan cara lain," bisiknya. Ia mengambil parang dan galahnya, dan berjalan lesu kembali ke gubuknya, meninggalkan area rawa yang kini terasa kosong dan dingin.
Ia kembali ke gubuknya dengan tangan hampa, uang nihil, namun dengan hati nurani yang bersih. Namun, kebersihan hati nurani tidak bisa membeli obat untuk Sari. Di tengah jalan, ia hanya bisa berdoa, "Ya Tuhan, aku telah memilih yang benar. Tolong, jangan ambil Sari dariku. Beri aku satu mukjizat, karena aku sudah memberikan semua yang aku miliki." Mbah Sukri berjalan gontai kembali ke gubuknya. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, menyisakan langit ungu gelap yang suram. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh dengan rasa sakit yang menusuk. Ia telah kehilangan segalanya. Waktu, tenaga, kesempatan untuk kaya, dan mungkin, sebentar lagi, ia akan kehilangan cucunya. Ia tahu, para pemburu dari kota akan tiba besok. Dan meskipun ia telah menyelamatkan putra, ia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak punya apa-apa untuk Sari. Uang hasil sadapan karet hari ini sangat sedikit. Bahkan tidak cukup untuk membeli sekantong kecil beras. Saat ia membuka pintu gubuk, suasana di dalamnya terasa mencekik. Sari terbaring tak bergerak. Napasnya sangat lemah dan pendek. Dan ia tidak lagi merespons panggilan Mbah Sukri. Tubuhnya terasa membara. "Sari, nak, sadarlah." Mbah Sukri panik. Ia berlutut di samping Sari. "Kakek air," bisik Sari. Suaranya seperti tiupan angin. Mbah Sukri segera mengambil air minum dan menyuapkannya perlahan. Ia duduk di samping Sari, menggenggam tangan kecil cucunya yang panas, dan menangis tanpa suara. Ia merasa gagal. Ia telah memilih kebenaran. Tetapi kebenaran itu seolah-olah menghukumnya dengan cara yang paling kejam. "Ya Tuhan, aku mohon jangan ambil dia. Beri aku satu mukjizat. Aku sudah berbuat baik. Aku sudah mengorbankan segalanya." Rintih Mbah Sukri dalam hati. Keputusasaan merenggut seluruh energinya. Saat ia sedang terlarut dalam kesedihan, tiba-tiba, sebuah suara benturan keras yang memekakan telinga terdengar di luar gubuk. Suara itu begitu dekat, seolah-olah sebuah beban berat telah dijatuhkan tepat di depan pintu kayu reotnya. "Buuk!" Mbah Sukri tersentak. Siapa itu? Pemburu? Pak Hasan yang marah? Ia bangkit. Jantungnya berdegup tak karuan. Dengan parang tua di tangan yang gemetar, ia berjalan perlahan dan hati-hati menuju pintu. "Siapa di sana?" "Pergi!" teriak Mbah Sukri. Suaranya serak namun tegas. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan malam dan suara jangkrik. Dengan dorongan keberanian terakhir, Mbah Sukri membuka pintu sedikit. Matanya yang tua dan rabun berusaha menembus kegelapan malam. Dan apa yang ia lihat membuat parangnya terlepas dari genggaman, jatuh ke tanah. Di depan pintu gubuknya, tergeletak seekor babi hutan besar yang masih segar. Telah mati. Nampaknya dibunuh dengan sekali cakar yang mematikan. Daging yang melimpah, makanan yang tak ternilai harganya bagi orang miskin. Di samping babi hutan itu, tergeletak sebuah kantong kain tua yang sangat tebal, terikat erat. Kantong itu tampak berat dan memancarkan kilau samar meskipun di bawah kegelapan malam. "Apa-apa ini?" desah Mbah Sukri. Ia melihat ke sekeliling. Di kejauhan, di batas antara ladang dan hutan, ia melihat sekelebat bayangan putih. Sosok itu berdiri tegak, memandang ke arah gubuknya. Sosok itu hanya menatapnya sebentar. Sebuah tatapan perpisahan yang damai, sebelum akhirnya berbalik dan menghilang dalam rimbunnya hutan. Putra, harimau putih itu telah kembali. Ia telah menepati janjinya, bukan hanya dengan meninggalkan hadiah daging, tetapi juga dengan memberinya harapan nyata. Mbah Sukri bergegas mengambil kantong kain itu. Kantong itu terasa berat di tangannya. Ia membawanya masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan tali ijuk di kantong tersebut. Saat isinya tumpah ke lantai, Mbah Sukri terkesiap. Ia hampir pingsan. Kantong itu penuh dengan kepingan-kepingan emas batangan kecil yang berkilauan, perhiasan kuno yang terbuat dari emas murni, dan beberapa mata uang kuno yang terbuat dari perak. Harta karun. Ya Gusti Allah, dari mana semua ini? Ia teringat cerita turun-temurun dari nenek moyangnya,
bahwa harimau putih di pegunungan tua dikenal sebagai penjaga harta karun di hutan. Mereka adalah pelindung peninggalan masa lalu yang disembunyikan. Putra tidak hanya membawa imbalan, ia telah membawa hadiah yang jauh melampaui perhitungan nilai kulitnya. Mbah Sukri tidak membuang waktu. Ia tidak peduli dari mana harta itu berasal. Itu adalah mukjizat, jawaban atas doanya, dan jalan keluar untuk Sari. Dengan cepat, ia menyembunyikan sebagian besar emas itu di bawah lantai kayu gubuknya. Ia hanya mengambil satu kepingan emas kecil dan beberapa perhiasan perak. Ia juga mengambil potongan daging terbaik dari babi hutan itu. Pagi-pagi sekali, sebelum Pak Hasan dan para pemburu tiba, Mbah Sukri meninggalkan gubuknya. Ia menjual daging babi hutan itu kepada Pak Bardi, juragan daging di desa, dengan harga tinggi yang ia dapatkan karena dagingnya sangat segar dan besar. Uangnya cukup untuk 2 bulan makan. Kemudian, dengan hati-hati, ia pergi ke kota kecil terdekat. Ia menjual satu keping emas kecil kepada seorang pedagang perhiasan yang terpercaya. Dengan alasan itu adalah warisan keluarga. Uang yang didapatkannya sangat banyak. Jauh melebihi apapun yang bisa ia hasilkan dari menyadap karet seumur hidupnya. Tanpa membuang waktu, Mbah Sukri membawa Sari ke rumah sakit terbaik di kota. Beberapa bulan kemudian, Sari sembuh total. Ia tidak lagi batuk, wajahnya merona sehat, dan ia tertawa riang. Mbah Sukri tidak lagi menjadi buruh karet yang lusuh. Ia menggunakan sebagian kecil dari harta yang diberikan putra untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggir hutan, jauh dari rawa tua dan area sadapan karet lama. Ia membangun rumah yang kokoh, dengan jendela kaca dan atap yang tidak bocor. Sisa uangnya ia simpan rapat-rapat. Ia tidak ingin menjadi kaya raya. Ia hanya ingin hidup damai dan layak. Ia memulai usaha kecil-kecilan, menanam sayuran dan menjualnya ke pasar. Suatu malam, saat rembulan purnama bersinar terang, Mbah Sukri dan Sari sedang makan malam di teras rumah baru mereka. Sari tampak sehat dan ceria, menceritakan pengalamannya bersekolah di sekolah desa. "Kakek, besok kita buat bubur ikan asin lagi, ya?" pinta Sari riang. Tiba-tiba, di balik pagar pembatas kebun mereka, di bawah sinar rembulan perak, sebuah bayangan putih muncul. Itu adalah Putra. Ia tampak lebih sehat, bulunya bersih, dan ia berjalan tanpa pincang. Ia hanya berdiri, mengamati mereka dari kejauhan. Matanya yang emas memancarkan kewaspadaan, namun juga rasa terima kasih yang tak terhingga. Mbah Sukri tersenyum tulus. Ia mengangkat cangkirnya, sebuah gestur penghormatan kepada sahabatnya. "Selamat malam, kawan." "Terima kasih," bisiknya, tak ingin didengar Sari. Putra mengaum pelan, auman lembut yang memecah kesunyian malam, sebuah auman perpisahan dan persahabatan abadi. Lalu, ia berbalik. Ia tidak berlari, ia berjalan perlahan, menghilang ke dalam kegelapan hutan yang kini menjadi bentengnya. Mbah Sukri dan Sari duduk di teras. Rumah mereka nyaman, perut mereka kenyang, dan hati mereka damai. Mereka hidup bahagia, selamanya berada dalam perlindungan rahasia dan kenangan indah akan sang harimau putih yang mereka selamatkan di rawa lumpur. Kisah kakek Sukri dan harimau putih itu berakhir, tetapi ikatan persahabatan luar biasa mereka akan terus dikenang selamanya. Tahun demi tahun berlalu sejak malam keajaiban itu. Mbah Sukri telah menanggalkan pakaian buruh karetnya yang lusuh, namun ia tak pernah melupakan bau getah dan lumpur yang pernah menopang hidupnya. Ia kini menjadi juragan sayur sederhana, hidup damai di rumah barunya bersama Sari, cucunya. Sari tumbuh menjadi gadis remaja yang sehat, cerdas, dan penuh kasih. Ia tidak pernah tahu persis mengapa mendadak kekayaan kecil itu datang. Ia hanya tahu bahwa ia berhutang nyawa pada doa kakeknya. Mbah Sukri menjaga rahasia harta karun putih itu dengan sangat ketat. Emas itu tetap terkunci di bawah lantai, menjadi cadangan yang tak tersentuh, karena ia telah belajar bahwa harta sejati bukanlah kepingan logam, melainkan integritas dan belas kasihan. Setiap malam purnama, ketika Sari sudah terlelap, Mbah Sukri akan berjalan ke teras, matanya yang tua menatap jauh ke batas hutan. Seringkali, ia melihatnya, sekelebat bayangan putih, sebuah siluet agung yang hanya terlihat sebentar di kejauhan,
sebelum menghilang di telan kegelapan. Putra memang pergi jauh, seperti yang ia minta, menghindari para pemburu yang akhirnya gagal dan frustrasi. Namun, Putra tidak pernah benar-benar meninggalkan kawan lamanya. Meskipun Mbah Sukri tidak lagi miskin, ia tak pernah melupakan janji yang terukir di atas lumpur becek. Ia tahu bahwa ia telah mempertaruhkan segalanya, memilih kebaikan hati di atas keserakahan, dan alam telah membalasnya dengan cara yang tak terduga. Kisah kakek miskin buru getah karet yang menolong harimau putih akhirnya menjadi legenda tak terucapkan di kaki bukit itu. Sebuah bukti abadi bahwa uluran tangan kepada yang lemah, meskipun itu seekor binatang buas, akan selalu menuai balasan yang jauh lebih berharga daripada semua lateks dan emas di dunia. Mbah Sukri selalu tersenyum. Ia telah selamat dari kemiskinan dan kehilangan, bukan karena keberuntungan, melainkan karena ia pernah menolak godaan maut dan memilih untuk menghormati janji tanpa kata dengan seekor raja hutan yang terperangkap. Hidupnya, kini damai dan bahagia, adalah epilog termanis dari sebuah pertarungan melawan lumpur hidup dan melawan nurani yang serakah. Tamat. Nah, cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman semua dengan cerita persahabatan ini? Apa yang bisa kita petik dan ambil kebaikan dari cerita ini? Monggo ditulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, like, dan komen ya, agar saya selalu bersemangat dalam membawakan cerita-cerita persahabatan manusia dengan hewan ya teman-teman. Akhir kata, saya pamit undur diri ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.